Koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilis Indriani, guru Bahasa Sunda SMP Negeri 11 Kota Bandung, calon guru penggerak Angkatan 9. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi? Pembelajaran diferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran diferensiasi digunakan untuk mendukung kebutuhan murid di dalam kelas. Pembelajaran diferensiasi juga digunakan untuk mengakomodir berbagai macam karakter unik yang dimiliki oleh murid. Melalui pembelajaran diferensiasi, guru diharapkan dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan berbagai macam karakter unik. Hal ini dilakukan agar murid merasa nyaman sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana pembelajaran diferensiasi itu dapat terlaksana? Nah, pembelajaran diferensiasi dapat terlaksana apabila guru memahami hal-hal berikut ini, yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian, guru juga harus bisa menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Terus ada lagi memetakan kebutuhan belajar murid. Guru pun harus bisa menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Dan kemudian jangan lupa untuk melakukan penilaian berkelanjutan. Apa saja kebutuhan murid yang harus diperhatikan oleh guru? Nah, di sini kebutuhan murid yang harus diperhatikan oleh guru yaitu kesiapan belajar murid. Kemudian ada lagi minat belajar murid. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Apa itu kesiapan belajar murid atau readiness? Yaitu guru menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Kemudian yang kedua adalah minat belajar murid. Guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya sehingga dapat meningkatkan motivasi belajarnya. Kemudian yang ketiga adalah profil belajar murid atau yang kita kenal dengan nama learning profile. Di sini guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Kecerdasan majemuknya juga pengaruh budaya dan lingkungan belajarnya. Adapun cara yang bisa dilakukan oleh kita sebagai guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid diantaranya adalah dengan cara mengobservasi perilaku murid. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi kemampuan awal yang dimiliki oleh murid. Selain itu, kita juga dapat menggali informasi dari guru sebelumnya yang mengajar murid tersebut. Kemudian, kita juga harus melakukan review dan refleksi terhadap praktik pengajaran yang telah kita lakukan. Dan jangan lupa untuk melihat nilai rapot atau membaca nilai rapot murid tersebut di kelas sebelumnya. Dan yang tak kalah pentingnya yaitu adalah pada awal pembelajaran kita harus menggunakan asesmen awal dan tentunya juga asesmen proses. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran diantaranya yaitu ada diferensiasi konten, kemudian ada juga diferensiasi proses, dan yang ketiga ada diferensiasi produk. Apa itu diferensiasi konten? Diferensiasi konten itu berhubungan dengan pembelajaran yang kita sampaikan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Sedangkan diferensiasi proses itu adalah kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan diferensiasi produk itu adalah kegiatan yang memungkinkan murid berlatih
dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Keterkaitan antara modul 2.1 pembelajaran diferensiasi dengan modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 yaitu untuk dapat melaksanakan pembelajaran diferensiasi, maka guru harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan zaman, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan kemudian dalam melakukan pembelajaran diferensiasi, guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran diferensiasi yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan cara menuntun murid merdeka belajar. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid juga harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah pemaparan materi pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.